posisi jam 2 malam bang. Dia cuma bilang, saya berisik denger ayat-ayat yang selalu kamu bilang. Ya kan, saya di situ sholat, pengajian biasa, ya selayaknya muslim lah bang ya. Pokoknya saya tidak mau, saya kasih waktu Anda 7 hari dari sekarang mesti pergi dari sini. Kita semuanya nggak tahu, 2 hari nggak masuk kerja. Didatenginlah ke mes itu, dan ternyata dia udah kepujur kaku di pojokan tempat dia duduk. Dan itu tempat tidur saya. Dia nggak sadar kalau liftnya tuh udah diturunin. Si box liftnya tuh udah turun. Dia tuh pas mau lihat gini katanya ada yang dorong. CCTV-nya ada bang. CCTV-nya ada ketika dia jatuh. Gitunya ada. Disimpan sama teman saya ada. So itu jatuh. Satu ruangan lantai 4. Buak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Anggi. Waduh, Abang. Gimana Abang? Assalamualaikum Bang Umar. Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Siap. Waalaikumsalam. Oke. Nah, tapi sebelum Bang Anggi menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Abang. Saya juga terima kasih. Waktunya datang ke sini, sampai main speedboat depan karena banjir gitu kan ya. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Anggi, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Bang ya? Pastinya itu. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya Bang Anggi ini punya pengalaman saat kerja di rumah sakit. Iya. Gitu kan ya? Segudang. Gitu ya. Segudang. Oke. Dan ternyata saat kerja di rumah sakit itu, Bang Anggi ngalamin beberapa teror yang mana diduga suster meneror Bang Anggi. Iya. Gitu ya? Betul. Sampai akhirnya pindah rumah sakit. Pindah. Sama juga. Masih dengan ya seperti itu. Cuman beda gitu kan. Beda sosoknya. Beda sosoknya. Oke, namanya rumah sakit pasti horor lah. Horor. Gimana siapa sih yang mau masuk ke rumah sakit gitu pengennya kan? Sehat gitu. Iya, betul, horor betul, itu yang betul, tadi betul. itu bukan masalah setan yang enggak juga, lah. gitu kan ya. Oke, ini penasaran sih tentang pengalaman Bang Anggi awalnya kayak gimana terus akhirnya gimana, nanti mungkin Bang Anggi akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir gitu Bang ya. Siap. Oke, mungkin tahan dulu kali ini Bang, ceritain Bang ya. Siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, seruput dulu Bang. Kopinya, silakan. Kopi. Pas banget lagi hujan nyeruput ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, udah siap nih Bang Anggi buat ceritain ke teman-teman semua nih. Siap. Siap, oke. Oke. Langsung aja kita sikat. Ceritanya di tahun 2022 ketika saya pindah ke Jakarta, saya keterima di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Timur. Nah, pertama interview, sebelumnya nggak nyangka juga nih bakal kerja di rumah sakit lagi.
Karena kan dulu saya notabene di Cianjur, di rumah sakit juga, pindahlah ke Jakarta. Keterima, akhirnya singkat ceritanya keterima, ya tidak ada apa-apa kan. Ternyata benefit yang dikasih dari rumah sakit itu, saya dikasih mes. Tempat tinggal, karena alhamdulillahnya gitu, saya nggak usah ngeluarin uang nih untuk kos gitu kan. Ya udah alhamdulillah dapet. Nah, saya tuh belum tinggal di situ, tapi pulang dulu ke Cianjur, bawa barang-barang lah. Karena, ternyata saya belum tahu awalnya nih, si mes ini tuh bekas apa dulunya. Pertama tinggal di situ, ruangan tuh beda dengan mes yang lain-lainnya. Tapi mes saya tuh bekas dulunya tuh dokter di situnya tuh. Jadi ruangannya besar. Kalau mes kayak kos-kosan lah, biasanya satu kamar toilet gitu kan, satu kamar toilet. Nah kalau saya ada ruang tamunya, toilet di ruang tamu juga ada di sebelah sini, dan satu ada kamar. Nah kamar ini tidak pernah dibuka, dan saya tidak tahu ini tuh dalamnya apa waktu itu, waktu awal-awal. Nah saya masuklah itu di bulan, masuk 2023, Juli 2022 masuk di bulan Juli. Pertama tinggal di situ biasa aja, nggak ada apa-apa. Cuman anehnya, karena mohon maaf gitu ya, saya notabene Muslim. Nah di situ tuh ada 2 buku di pojokan deket wastafel. Dekat wastafel situ tuh ada 2 buku. Yang satu Alkitab, nah yang satu lagi novel. Judulnya tuh Dracula. Udah serem-sereman aja nih gitu kan, Dracula pertama. Ya udahlah, yang ininya simpen aja, novelnya saya bawa nih. Karena kan saya nggak baca ini gitu kan, yang satu. Dilihat, bahasa Inggris semua. Wah pusing lah, nggak ngerti lah. Udah simpen lagi, nggak sampai beres tuh cuma berapa halaman, udah simpen. Saya beres-beres. Pertama, kebiasaan saya ketika kalau misalkan masuk ke ruangan baru atau tempat tinggal baru, mau itu di kosan, mau itu kontrakan atau rumah atau apapun, saya selalu azan di tiap pojok rumah gitu kan. Di tiap pojok azan dulu dah. Azan dulu, baca-baca. Saya pengen ruangan ini tenang karena buat tempat tinggal gitu kan, biar tidak ada gangguan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Azan segala macam. Kebetulan habis asar, saya asar dulu, pengajian dulu nih. Saya baca-baca Yasin dulu di situ. Nah di situ, ya Allah, mohon maaf, merinding. Ngadep kiblat biasa, tapi di belakang saya panas bang. Dan belakang saya tuh pintu yang kamar nggak pernah dikunci, yang nggak pernah dibuka, gitu kan. Nah itu ngebelakangin di belakang saya itu. Kok panasnya beda gitu. Sedangkan di depan biasa aja, hawa biasa aja, tapi di belakang panas banget. Tapi belakang doang nih. Wah ada apa ini? Ya udahlah terusin aja kan lagi sholat. Nah selesai sholat habis ngaji, makin jadi nih. Si panasnya makin jadi. Saya bukan sosok orang pemberani. Saya pun kalau melihat seperti itu pasti bukan lari ya, tapi apaan sih nih gitu kan. Kan ujung mata nih, selalu ngelihat lah ujung mata. Bayangan bang, hitam. Tapi bayangan ya, bayangan kayak orang berdiri ada bayangan gitu kan. Bayangan gua nih. Bukan ternyata. Saya lihat lagi, saya kan duduk ya, tapi ini berdiri dilihat. Udah di situ saya cuma baca-baca sebisa saya, ayat kursi segala macam apapun itu. Itu dinginnya dari ujung kaki tembus nih. Jadi kayak hilang gitu. Allahu Akbar, apa nih gitu kan. Ya udahlah, maghrib saya cari makan keluar, pulang. Karena belum kerja kan, besoknya mulai kerja kan. Makan dulu nih, makan malam. Saya masih belum ada kasur bang. Masih tikar gulung gitulah. Tidur di situ. Dah malam pertama itu tiba-tiba nih saya udah tiduran karena di belakang. Nah itu jadi saya ngadap pintu-pintu yang kamar dikunci nih. Saya ngadap sana. Gini aja. Si handle-nya gini bang. Trek. Wah ngantuk kali ini saya nih. Halusinasi kali gitu kan. Mikirnya masih gitu, masih positive thinking aja. Terus aja si handle-nya gitu kan. Kalau misalkan cek gitu doang, apaan sih ini aneh gitu kan. Yaudah bodo amat lah, pakai sarung tidur nih. Ternyata di pinggir saya ada yang bisikin bang. Suara cewek. Jangan tidur di tempat saya. Itu pelan banget. Halusinasi lagi nih, capek kali baru datang dari Cianjur ke sini gitu kan. Ngeberaniin lah, kan pertama saya balik badan tuh ke tembok ya. Ngeberaniin lah balik badan. Dan ternyata bayangan itu sosoknya duduk di wastafel itu bang. Duduk di dekat buku 2 itu tuh. Duduknya di situ, tapi bayangan bang yang saya lihat. Bayangan pure hitam, tapi sosoknya perempuan.
kelihatan lah bayangan sosok cowok nih, perempuan kelihatan. Ini perempuan. Di situ saya ngeberaniin diri, cuman permisi, saya diminta untuk tinggal di sini karena untuk bekerja di rumah sakit ini. Saya dikasih untuk tinggal di sini. Saya langsung ngomong kayak orang gila, ngomong sendiri. Kalian untuk bayar kosan dari mana? Saya bilang gitu kan. Saya dapat gratis nih. Kalau misalkan saya mengganggu, saya mohon maaf. Saya tidurnya sebelah sini ya, saya bilang gitu. Saya tidur sebelah sini, nggak mungkin. Saya pengen tahu tempat Anda di mana. Jangan sampai saya mengganggu tempat yang tempat Anda tinggal gitu. Di situ asap kayak gimana sih kalau kita habis ngerokok atau apa, terus hilang gitu. Ya udahlah, tidur saya. Alhamdulillah tuh sampai subuh nggak ada kejadian apa-apa. Nah besoknya saya kerja, udah mulai biasa orientasi di rumah sakit swasta di daerah Jakarta Timur. Kerja pengenalan ruangan apa segala macam. Sekali lagi saya disclaimer dulu nih Bang. Saya bukan orang yang bisa melihat atau apapun gitulah. Cuman anehnya selalu saya ditampakin. Saya bukan orang yang, amit-amit lah, ampun palalun lah gitu ya, bisa melihat apa. Cuman Rasul yang bisa melihat lah, sama Nabi gitu. Cuman kebetulannya, saya selalu ditampakin terus sama hal-hal yang bersinggungan dengan kita gitu. Anehnya itu. Perkenalan pertama masuk ke ruangan lantai 1. Itu rumah sakit ada 5 lantai tapi yang dipakai 4 lantai. Lantai 5-nya cuma untuk makan, di atas musola apa segala macam di lantai 5. Nah perawatannya dari mulai lantai 2, lantai 3, lantai 4. Lantai 1 itu poliklinik, biasa rawat jalan. Biasa keliling sama teman-teman perawat, dikenal ini ruangan ini karena saya baru. Saya di situ sebagai tim IT. Saya sebagai IT di situ dan satu-satunya orang IT yang ada di situ. Satu-satunya saya kerja sendiri nih. Rumah sakit tipe C. Dan rumah sakit ini saya dipekerjakan di situ karena waktu itu belum menerima pasien BPJS. Jadi rumah sakit swasta untuk bekerja sama dengan BPJS ada sistemnya yang harus beroperasi dengan BPJS. Dan kebetulan saya udah punya pengalaman, jadi alhamdulillah bekerja di situ. Nah bekerjalah di hari pertama itu tidak ada kejadian apa-apa Bang. Karena saya baru pengenalan lah ya, baru pengenalan dengan dokternya, dengan perawatnya, baru kenalan-kenalan. Masuk ruangan saya, ini ruangan servernya ini apa segala macem lah gitu. Lihat-lihat pulang sore nih. Karena jarak dari rumah sakit ke mes itu jalan kaki lah, 100 meter juga nyampe. Nyebrang jalan, masuk gang dikit nyampe. Nah pulang ke rumah nih maghrib nih. Maghrib lagi ketemu, ke rumah ke mes tuh maghrib. Saya nggak mau kejadian tadi malam keulang lagi lah ya Bang ya, istilahnya gitu. Saya pun ngeri lah, ada yang ganggu mulu, penakut lah gitu. Di mes setelah sholat isya, saya bawa PC, bawa komputer gitu kan di rumah, di mes tuh. Setelah aku kenceng-kenceng gitu kan, morotal kenceng-kenceng sambil tiduran, tapi ini jalan, komputer jalan, saya matiin HP aja sampai nyari ngantuk gitu. Dan itu kejadian lagi, handle pintunya gitu lagi. Sorry saya lupa. Sebelumnya saya nanya nih ke pegawai yang di situ, mes yang saya tinggal itu kamar yang di dalam apa? Karena kan itu nggak ada kuncinya, saya nggak punya kuncinya, cuman kunci mes yang masuknya aja. Nah dia tuh ternyata itu tuh kamar dokternya itu tuh kamar dokter. Dan di situ baru saya tahu nih, ternyata ini tuh bekas dokter di sini. Jadi dokter yang praktek di situ dikasih mes itu untuk dokter. Untuk perawat pegawai lain ada di lantai bawah. Saya di lantai 2 nih, kayak perawat lantai 1 gitu semuanya perawat bidan. Nah saya lantai 2 tuh khusus dokter di situ. Kenapa saya dikasih tempat khusus? Saya bilang gitu kan. Karena dokternya satu udah nggak praktek di situ, udah nggak ada. Awalnya gitu saya taunya, udah tidak ada, udah praktek di situ. Nah yang keduanya Bang I katanya sendiri. Ya udah tinggal di situ aja cowok, karena kebanyakan perawat perempuan. Ya udah alhamdulillah lah, gede gitu kan ruangannya luas. Nah saya nanya kuncinya mana? Ada di Bu Dokter. Bu Dokter tuh ownernya yang punya rumah sakit ini. Jadi tidak pernah dikasih. Disimpan lah sama dia gitu. Ya udahlah, nggak penting juga saya bilang gitu kan. Toh di sini juga udah lengkap. Sekarang saya minta kasur aja saya bilang gitu untuk di tempat saya tinggal. Ya dibeliin lah kasur, dibawain. Toilet udah ada, tempat masak ada gitu kan. Nah di hari kedua itu selepas isya malam-malam kejadian lagi Bang. Duduk lagi di tempat yang sama, di wastafel itu, tempat cuci piring. Duduk tapi sambil gini-gini Bang.
tapi masih bayangan hitam bang. Belum menampakkan sosok yang real gitu, jelas sebagai gimana sosok, tapi masih bayangan, siluet bayangan hitam. Saya di situ cuma bilang aja, kalau misalkan emang Anda mau menampakkan diri, silahkan nampakkanlah yang sempurna. Saya tidak mau melihat Anda dengan wajah yang sebenarnya. Saya juga penakut gitu kan. Dia cuma ketawa bang, jelas banget ketawa, suaranya jadi gitu suaranya. Terus dia cuma bilang, pokoknya saya tidak mau tempat saya ditinggalin sama Anda. Karena Anda datang ke sini, di sini saya terganggu. Saya ngeganggu apa? Saya komunikasi kayak orang gila bang, tapi kayak ngomong sama bayangan sendiri gitu. Saya ngeganggunya apa? Itu posisi jam 2 malam bang. Dia cuma bilang, saya berisik denger ayat-ayat yang selalu kamu bilang. Ya kan, saya di situ sholat, pengajian biasa, ya selayaknya muslim lah bang ya. Loh, kalau misalkan emang saya mengganggu, mohon maaf. Dengan ajaran yang saya dapati, ya itu yang kewajiban saya. Saya bilang seperti itu. Pokoknya saya tidak mau, saya kasih waktu Anda 7 hari dari sekarang mesti pergi dari sini. Lah ngapain saya takut sama Anda? Saya kan suruh tinggal di sini sama atasan saya, suruh tinggal di sini. Anda siapa? Ngasih duit saya aja enggak gitu kan? Mikirannya gitu. Ya udahlah, bodo amat lah dari situ. Udah nih, hari kedua saya kerja, pure nggak ada apa-apa. Next, balik lagi ke mes besoknya, itu dia tidak menampakkan bang. Cuman piring-piring saya dilemparin semua. Pecah bang. Walaupun nggak banyak ya, cuman 4 biji itu piring. Pecah, gelas pecah, segala macam. Untungnya nggak nyampe ke PC, nggak nyampe ke komputer. Pecah semua. Tetangga mes pun pada keluar. Pagi ada apa Panggi? Gitu gila. Oh enggak, ini jatuh. Saya nyimpen nggak bener, saya bilang gitu aja. Beresin sendiri. Oh, udah mulai brutal nih. Udah mulai ke barang gitu kan, ngegerakin. Jangan sampai kena ke fisik lah. Saya ngindarinya itu kan. Nah di situ saya nelpon ke Cianjur, ke guru ngaji saya. Saya minta tolong, ini sebenarnya ada apa? Kondisinya gini. Coba kirim fotonya katanya gitu. Kirim fotonya, saya kirimin fotonya, kirimin videonya singkat. Tetap guru ngaji saya nanya, itu pintu apa katanya? Yang nggak dibuka itu pintu apa? Tolong tanyain itu pintu apa. Kalau bisa dibuka aja pintunya gitu. Justru itu saya nggak dikasih kuncinya. Ntar coba saya tanyain deh ke ownernya. Dan nih, selesai malam itu, hari ketiga saya kerja. Ini dalam waktu seminggu berturut-turut bang. Hari ketiga saya kerja, saya mulai keliling lah sendiri nih. Masuk, saya cek jaringan internetnya, ruangan ini. Ngelewatin lah ruang VK atau nifas, ruang untuk lahiran. Di situ saya lewat di lantai 2 karena lahirannya nanti di lantai 4 buat perawatannya. Lewat ke situ udah ada sekelebatan. Belum jelas nih. Anak kecil lari-lari bang. Bocah ya umur 5-4 tahun lah. Lari-lari. Apa nih lagi ada pasien kali ya? Saya bilang gitu kan. Itu rumah sakit masih sepi bang. Pasien masih bisa dihitung jari. Karena beroperasinya belum menerima pasien BPJS. Jadi kita pun bisa ngelihat, ada pasien nih. 3, 5, 10 tuh udah banyak. Karena emang belum beroperasi kan. Keliling lagi, ngecek-ngecek jaringan apa segala macem. Udah. Terus saya nanyalah ke perawat yang paling senior. Di situ, yang paling senior di situ. Nanyain masalah kunci. Boleh nggak saya pinjem kunci? Katanya di dalam sana tuh ada kasur, bantal dan segala macam, guling, ada sapu dan lain-lain. Saya pengen buat bersihin kamar, saya bilang gitu. Oh, nanti saya pinjemin lah ke Bu Dokter. Gitu. Dah akhirnya ketemu nih sore sama Bu Dokter ini. Dok, izin dok, saya mau pinjem kunci mes yang kamar. Tapi jangan ditinggalin ya katanya. Maksudnya jangan sampai saya tinggal di kamar itu. Buka apa yang mau diambil, silakan ambil. Tapi jangan sampai terbuka gitu aja. Nah udahlah, hari ketiga itu ketika saya udah ngelihat bocah nih. Ini masih belum tahu nih bocah nih siapa nih. Nanti pasti ada ujungnya nih. Dikasihlah kunci bang. Ada namanya dokter apa di situnya. Saya nggak bakal bilang ya, dokter ini perempuan. Buka kunci, ternyata itu tempat tidur yang zaman dulu bang.
ini kayu jati ya bang ya, kayu jati yang ada kayak kelambunya Iya, gitu, putih gitu. coklat tapi kayu ukiran kayu gini, ukirannya bagus banget bang, ukirannya bagus banget, kayu jati segala macem. Terus tempat tidurnya rapi, gitu, spraynya rapi, wah tapi wanginya beda, kayak wangi bunga apa ya, kayak bunga-bunga buat tabur di kuburan gitu deh. Kayak bunga-bunga gitu, wanginya nyengat banget. Tapi ke ruangan saya nggak kecium bang. Padahal itu kan tinggal buka pintu aja. Ya walaupun wangian, parfum pun pasti masuklah ke sela-sela gitu kan. Ini nggak kecium. Tapi ketika masuk kamar itu, rapi, nggak kotor sama sekali. Toiletnya ada water heaternya apa segala macem. Ya buat dokter lah gitu kan, spesial banget. Saya di situ cuma ngambil kursi, karena buat di komputer saya, kursi dan sapu sama serokannya gitu kan. Cuman ngambil itu, kunci lagi, udah. Sapu-sapu segala macem, beresin, udah. Saya nonton film nih. Di komputer kan nonton film aja gitu kan. Sambil streamingan apa segala macem. Pintu kamar mandi saya bang, blak, dah, balik lagi. Jeblak, dah. Wah gila, kalau misalkan kalau kasar anjing lah gitu ya. Apaan sih ini gitu kan. Terus bangun. Nah, itu sosok pertama kali saya lihat, Bang. Sosoknya pakai baju putih-putih. Kemungkinannya kayak suster gitu lah ya. Atau dokter, nggak tahu saya ya. Putih-putih bajunya. Berdiri di pojokan. Kan jadi gini, ada tembok lagi nih, tembok. Ini ada toilet masuk sini gitu. Toiletnya masuk sini. Di sini nih, di pojokan sini nih. Astagfirullah, di situ saya mau kabur, nggak bisa ngelangkah, Bang. Nggak bisa ngelangkah sama sekali, kayak kepaku gitu. Lemes saya sampai duduk. Anda siapa? Saya yang tinggal di sini. Saya yang nyuruh kamu pergi dari kemarin, katanya gitu. Cantik bang, cantik beneran. Orang Indonesia cantik. Saya yang tinggal di sini sudah lama. Ngapain Anda datang ke sini? Saya disuruh dokter ini, kan namanya dokter ini, suruh tinggal di sini. Saya tidak percaya. Pasti kamu yang minta tinggal di sini. Karena ternyata tempat itu sudah 2 tahun tidak ditempatin bang. Si kamar mes ini sudah 2 tahun. Tapi yang lain ada perawat-perawat di bawah di kamar, di pinggir kamar saya ada yang nempatin. Cuman tempat itu, kamar itu sudah 2 tahun tidak ditempatin. Berani-beraninya Anda masuk ke kamar ini kata. Ya kan beranilah, saya dikasih gratis, saya bilang gitu kan. Waktu Anda masih ada 3 hari lagi kata. Sebelum Anda pergi dari sini. Oh ya terserah, Anda yang mau pergi, apa saya yang mau pergi dari sini, saya nggak bakal pergi. Karena kontrak kerja saya di sini 1 tahun, saya bilang gitu kan. Saya malah balik tantangin di situ, karena ya menurut guru ngaji saya juga gitu. Ya udah yang kayak gitu sembatin aja. Toh kamu juga di situ niatannya kerja, bukan untuk mengganggu gitu kan. Dah, besoknya saya kerja lagi biasa. Nah, di hari keempat nih bang, itu kan Senin pertama masuk, ini hari keempat hari Kamis nih bang. Plus malam Jumat kan, pasti malam Jumat kan. Nah itu saya lembur bang, karena untuk ngurusin sistem bridging BPJS, untuk koneksi ke BPJS, lembur sampai jam 10 malam. Nah udah dari pagi sampai sore tidak ada apa-apa. Mulai maghrib nih, setelah sholat maghrib saya pesan makanan online lah. Udah sambil makan bang, sambil ngeliatin ya codingan saya gitu, sambil beresin kerjaan saya, sambil makan. Dek, pintu ruangan saya kan. Dek, oh mungkin perawat. Dicek, nggak ada bang. Iseng kali. Nah, kerja lagi sebelum isya tuh, masih maghrib dari jam 6 sampai jam 7 lah. Dek gitu aja. Ngetok pintu kayak biasa. Dicek, penasaran ke ruang server saya. Di CCTV kan ruang server ada CCTV ya. Monitornya di situ. Cek, balikin di monitor ke ruangan, ke posisi meja saya kan, balikin, udah diem. Saya ambil kerja. Dek, dicek di monitor nggak ada bang. Ini real time dong, CCTV kan, ngerekamnya real time. Kecuali kalau misalkan mati nih CCTV, masuk akal gitu, ini nggak ada nih. Nggak ada siapa yang ngetuk pintu saya gitu kan. Nah di situ saya udah mulai, udah nggak bener nih, ada apa nih gitu kan. Maksudnya gini, nggak bener tuh. Setiap rumah sakit ya pasti ada lah. Setiap tempat itu pasti ada. Penghuni sebelum kita pasti ada. Cuman kan saya belum kenalan nih. Kalau saya selalu gitu, saya kenalan dulu deh. Jam 7, sholat isya saya sholat di situ. Biasanya saya di musola di lantai 4, saya sholat di situ. Itu bukan ngetok bang, tapi ding gitu pintu.
Ini apa lagi ya? Dicek CCTV, bener bang. Jadi si pintunya yang gerak. Tapi nggak ada siapa-siapa. Ini apa sih itu kan? Dari mana sih gitu kan? Nah itu balik lagi saya cuma bisa nyembat. Sekali lagi kalau misalkan emang mau nampak, saya pengen kenalan di sini, sok saya mau kerja. Biar saya tenang kerja di sini, pekerjaan saya selesai, saya tidak mengganggu Anda. Saya cuma ngomong kayak gitu doang. Apa sih, bukan figura ya, foto akreditasi rumah sakit, ada figura gede gitu, jatuh bang, cuy, dah. Padahal itu kenceng, itu paku apa segala macamnya udah kenceng, itu akreditasi lagi, jatuh, bak, untung nggak pecah bang. Wah ini udah nggak bener nih gitu kan, udah pasang lagi. Nah saya keluar pintu, itu lantai saya tuh ruangan IT itu ruangan lantai 2. Jadi kalau saya keluar itu ngelewatin ruang nifas sama ruang bayi. Ngeluarin ruang nifas yang ke situ, ngelewatin situ. Nah itu disitulah ada yang sosok berdiri gini bang. Perempuan gini, rambutnya panjang. Nah itu jelas saya lihat perempuan gini. Ini mukanya hitam bang. Mukanya hitam bolong. Ini tuh mata tuh bolong nggak ada. Gini diem. Cuman ngeliatin saya doang dari dalam kamar. Karena saya tahu ini kamar kosong, karena tidak ada yang rawat inap waktu itu. Cuman pelayanan baru rawat jalan, yang baru aktif baru rawat jalan nih. Saya lewat, mundur lagi bang. Saya cuma nengok gini ke pintu gitu kan, masuk ruangan ngeliat. Itu ngebelakangin saya bang. Ngebelakangin saya, duduk di belangkar nomor 3. Karena ada 6 belangkar di situ, duduk di belangkar nomor 3. Duduk, jadi ke pinggir pintu gini. Nunduk tapi gini nih, ngeliatinnya gitu. Di situ saya cuman lari kagak gitu kan. Turun lantai 1, udah diem ngerokok lah sama anak-anak di situ. Tar dulu dah, kerjaan belum beres nih, masih jam segini. Aduh, tar dulu dah. Nah jam 8, jam setengah 9-an itu naik lagi ke atas. Saya lari bang, masuk ke ruang saya karena ngelewatin itu kan. Saya lari ke ruangan saya, masuk, udah tutupin pintu lagi, ngerjain secepatnya, pengen cepet-cepet pulang nih. Udah ngerjain. Jam setengah 11 saya pulang. Udah capek, besok lagi aja. Kerjanya hari Jumat aja besok. Saya pulang nih, ngelewatin itu. Nah, di situ saya mulai beraniin diri. Saya masuk bang ke ruangannya. Ke ruangan nifas itu. Saya masuk ke ruangannya, nyalain lampu. Kan belangkar 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Gitu berderetannya gitu. Saya ingat dia duduk di belangkar nomor 3. Saya duduk di belangkar nomor 6 depan dia. Saya duduk gini. Baca-baca yang saya bisa. Ya gitulah gitu kan. Muncul saya bilang. Saya pengen kenal. Demi Allah. Depan muka saya datang. Diem gini. Diem ngeliatin doang bang. Itu Allahu Akbar. Merinding saya. Wujudnya, sosoknya ini bolong. Hitam gitu ya, jadi hitam bolong, nggak kelihatan bolong, pucat, rambutnya panjang segini, duduk gini bang, cuman gini aja, tidak ngomong apa-apa. Tolong jangan mengganggu saya lagi dikejar target. Saya bilang capek. Kalau misalkan emang mau kenalan, nama saya ini, saya bilang saya Anggi, saya kerja di sini baru 4 hari. Tolong kerjasamanya. Kalau misalkan emang saya ngerasa ngeganggu Anda, saya minta maaf karena emang kerjaan saya di sini. Nah di situ udah saya pulang, nggak ada apa-apa nih, pulang. Itu nggak hilang bang, diam aja di situ. Dan nah disclaimernya gini ya bang, sosok seperti itu bukan kayak kita ngelihat orang, tapi hologram, tembus pandang bang. Walaupun wujudnya sosoknya jelas, tapi hologram kayak gitulah gitu ya, bayangan gitulah, nggak sosok padet gitu istilahnya. Nah saya keluar pulang, nyampe mes bang, di kasur saya sedang duduk si suster ini, lagi diem gini, cuman bilang, saya kan sudah bilang, tolong katanya pergi dari sini. Nggak mau, saya mau tidur di sini, saya bilang. Kebetulan kan malam Jumat tuh bang. Saya udah beres-beres mandi segala macam, langsung saya buka Yasin bang, Yasinan di situ, nangis bang, suruh saya berhenti, nangis tapi nangisnya
nangis kejer gimana sih? Perempuan nangis kejer gitu, kayak menyesali sesuatu, kejer banget nangisnya. Waduh, saya baca udah bodo amat lah gitu kan. Di situ saya bener-bener udah merinding, badan panas bang. Itu nggak ada ininya sih, saya dulu bekasnya, saya waktu itu difoto sama istri saya. Telapak tangan bang 5 belakang di punggung sini, kayak ngejeplak gitulah gitu ya. Kan panas saya bilang, jadi duk kayak gitulah, kayak ada yang mukul gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa bang, karena si wanita ini ada di depan saya. Karena kiblat saya kan ke sana ke kasur, di belakang sih kamar ini kan. Nah di belakang itu kayak yang duk gitu. Astagfirullahaladzim, dah pas dilihat ternyata merah bang di sini. Itu 3 hari baru hilang. Fotonya nggak ada, kalau ada saya liatin deh fotonya. Udah tadi situ pengajian segala macam, dia diem di situ doang. Saya tidur geser bang. Saya geserlah kasurnya. Pagi-pagi saya mau tidur, saya bilang gitu. Dia masih tetap duduk di pojokan kasur saya. Ya gimana saya mau geserin kasur ya, dia duduknya di situ. Yaudahlah, saya bawa sajadah saya aja. Tidur di pinggir sini. Hilang bang. Lah kok hilang ya? Saya bilang gitu kan. Kenapa nih hilang gitu? Ada yang aneh nih, saya bilang gitu kan, ada yang aneh. Udahlah. Di situ malam itu alhamdulillah selesai nih sampai pagi, nggak ada apa-apa lagi. Kerjalah seperti biasa. Saya nanya ke orang yang suka bersih-bersih mes, ya security di situ. Pak, saya mau nanya dong, yang di mes itu sebenarnya perempuan siapa? Perempuan yang mana katanya gitu, sambil perempuan yang mana sambil ketawa gitu. Udah Pak, jangan bohong lah, saya bilang gitu. Biar saya juga tenang gitu. Perempuan yang mana? Detailin sama saya. Rambutnya panjang Pak, saya bilang, pakai baju putih. Sosoknya gini, saya jelasin. Cantik Pak, saya bilang gitu. Emang udah ketemu? Katanya. Nah baru di situ ngomong si penjaganya. Emang udah ketemu? Ketemu, saya bilang. Sebenarnya siapa? Nah ceritalah si penjaga ini, penjaga mes ini kan cerita. Dulu di sini tuh ada dokter gitu kan, ada dokter sakit TBC meninggal, kita semuanya nggak tahu, 2 hari nggak masuk kerja katanya gitu kan, 2 hari nggak masuk kerja nih, didatengin lah ke mes itu, dan ternyata dia udah kebujur kaku di pojokan tempat dia duduk, dan itu tempat tidur saya. Pantesan jangan di situ, itu tempat tinggal saya. Pantesan bilangnya gitu kan. Ah yang bener Pak, saya bilang gitu. Iya bener, jadi meninggalnya di situ katanya gitu kan, kebujur kaku. Jadi dulu tuh di situ bukan, kalau saya tempatnya tempat tidur, kalau dia sofa Pak. Sofa, ada TV di situ. Kalau saya ke situ TV-nya udah nggak ada, mejanya udah nggak ada gitu. Jadi dulu tuh denahnya gitu kan, itu sofa ngeliat TV katanya gitu, dia meninggalnya di situ, udah kebujur kaku di situ 2 hari. Kenapa katanya nggak masuk kerja terus? Makanya dijemputlah ke mes itu, nggak ada yang nyaut nih, dibuka sama kunci cadangan, dan ternyata udah kaku di situ. Orang Medan, si almarhum ini tuh orang Medan. Oh gitu, ya udah deh kalau gitu, saya cukup tahu aja ceritanya. Namanya siapa? Itu di kuncinya ada namanya. Yang kunci saya bilang mau buka pintu kamar itu ada dokter. Nah itu dokter itu namanya. Wah kalau gitu, ya udahlah. Malam berikutnya saya hadiahin aja sama itu. Saya hadiahin, saya Al-Fatihah. Saya ya walaupun istilahnya ternyata beda server kita. Ya kalau doa kan ke siapapun nyampe ya bang ya. Tolong saya pengen, kalau saya masih tinggal di sini lama, saya udah tahu Anda siapa. Mohon maaf kalau misalkan saya tidur di tempat Anda tidur di sini. Tidur terakhir gitu. Saya kirim doa Al-Fatihah dan lain-lain. Udah selesai. Saya pindahkanlah. Ingat nih ada 2 buku kan. Yang satu Alkitab. Yang satu yang Dracula ini. Novel Dracula. Saya buka mau pindahin ke kamar yang beliau di dalam. Karena saya udah dikasih kuncinya. Saya pindahin. Saya buka-buka penasaran. Ternyata di dalam foto Dracula ini ada foto, ada halaman berapa gitu saya lupa. Ada foto dia, foto keluarga lah, bukan foto keluarga, foto sama teman-teman kantor. Dan itu sama
dengan sama yang saya lihat sosoknya Bang di mes itu. Ya Allah, saya bilang, oh ya mungkin dia ngerasa keganggunya. Ya, ini tempat saya kali. Ya saya cuman bilang, saya minta bukan untuk menyempurnakan ya, cuman dia saya kirim doa untuk dia juga tenang kayak gimana. Nah di situ saya udah nggak pernah ada gangguan Bang. Tetapi gangguannya pindah di rumah sakitnya. Di mes selama saya tinggal, saya runut dulu nih. Saya setahun tinggal di mes itu, habis 5 hari itu seminggu pertama udah nggak ada gangguan. Tetapi ketika kerja itu malah gangguan banyak. Nah, udah berapa bulan kerja, pasien udah mulai banyak. Ternyata ingat waktu di yang kamar itu yang belangkar nomor 3. Nah, ternyata dia tuh keguguran. Sudah usia 4 mau ke 5 bulan. Berarti kan itu udah ada nyawanya ya Bang ya. Kalau bayi rata-rata udah 4 bulan kan udah dikasih ruh katanya kan gitu. Dia keguguran, kegugurannya di lantai 4. Lantai 4, kegugurannya di WC. Sebelum meninggal. Jadi janinnya tuh udah segede telapak tangan gini lah, udah segede gini gitu kan ya. Ini menurut menurut cerita di situ ya. Saya belum tahu aslinya seperti apa asalnya. Udah keguguran di WC katanya gitu. Jadi tapi katanya bidan sama perawat di situ tidak nemu si janin ini. Jadi habis dari lantai 4 keguguran dibawa ke ruang nifas, ke ruang lantai 2 itu di belangkar nomor 3 dan meninggalnya di situ. Si ibu ini. Nah, ceritanya saya lagi makan Bang di atas di lantai 5. Lagi makan nih. Sama anak-anak barengan, sama teman-teman juga barengan. Oh, lagi ngobrol-ngobrol, nggak ada yang bahas masalah horor, nggak ada yang bahas masalah horor. Udah, mau pada pulang nih, sip yang siang kan pulang jam 9. Pulang jam 7. Saya nanti bentar lagi belum pulang, saya bilang. Jadi pada duluan nih ada perawat laki-laki, perempuan pada pulang. Turunlah, saya ngerokok dulu di atas, karena enak kan rooftop di atas. Turunlah, nah ngelewatin yang lantai 4 ini. Karena ini jadi lift cuma sampai lantai 4 Bang. Lantai 5-nya pakai tangga lagi gitu. Jadi lift cuma sampai tangga lantai 4. Saya ngelewatin kamar ini, penasaran nih dengan cerita ini gitu kan. Saya masuklah ke dalam Bang. Dasar tololnya saya ya. Malah ditantangin gitu kan. Kalau misalkan emang ada di sini, tolong datang dong. Saya pengen tahu cerita aslinya seperti apa. Saya bilang gitu. Itu nggak ada assalamualaikum, nggak ada apa Bang. Dari belakang, pintu ketutup. Dia pintu ruangan ini ketutup. Dia ada di belakang saya Bang. Sosoknya yang itu yang ada di lantai 2 di belangkar nomor 3 ini. Tolong katanya, dia minta tolong gini Bang. Karena saya tidak bisa menolong ya waktu itu. Dan nggak mungkin untuk nolong. Itu kejadiannya tahun 90-an. Ternyata. Kejadiannya tahun 92 atau 93 gitu. 92 bulan Februari kejadiannya. Meninggal di situ, di toilet kan. Dia meninggal di toilet. Dan janinnya dibuang ke belakang rumah sakit itu lewat jendela. Dan sosok itu meminta saya untuk mencarikan janin itu. Lah, ngapain? Saya bilang, saya nggak bisa kalau itu. Tolong, saya minta tolong. Tolong anak saya. Saya menyesal udah membuang anak saya. Jadi dia buang lewat jendela Bang. Lewat jendela kamar itu ke belakang rumah sakit itu. Dan rumah sakit itu di belakangnya masih lahan kosong. Walaupun di sananya udah ada perumahan ya. Tapi itu ada kayak lahan kosong lah, jauh, gede gitu lahan kosongnya. Nah dibuang ke situ. Saya cek, lihat ke bawah, ke belakang. Wah udah kayak banyak ilalang gitu Bang. Amit-amit saya buat nyari ke sini gitu kan. Yaudah saya, kalau Anda minta tolong, saya cuma bisa kirim doa aja. Saya sempurnakan Anda lah gitu. Untuk bisa keterima bumi sama langit gitu. Sama keterima sama Allah lah gitu. Saya kirim doa, nggak mau, saya pengen anak saya. Terus kenapa dibuang? Karena suami saya tidak bertanggung jawab, katanya gitu. Dia gitu Bang. Stres, meninggalnya di situ. Karena dulu dia, ya rumah sakit ini dulunya bukan rumah sakit Bang, tapi klinik. Oke. Jadi klinik bersalin, berubah jadi RSIA, rumah sakit anak, ibu dan anak. Nah berubah lagi jadi rumah sakit dokter ini gitu kan. Itu kejadiannya berapa bulan saya sudah di situ Bang. Jadi saya loncat ya karena emang nggak ada apa-apa lagi habis itu. Udah selesai di situ. Saya penasaran lah, karena kalau hari Jumatan saya ngelewatin ke belakang, untuk ke belakang rumah sakit ini. Dilihat, wah kayaknya nggak mungkin buat nyari Dan itu kan udah tahun 90-an Bang.
Udah tahun 90 ini udah tahun 2023 saya di situ kan. Udah nggak mungkin ada gitu kan, walaupun emang kantongnya ada atau apapun udah pasti hilang lah gitu, udah nggak mungkin sehari aja udah pasti hilang kan. Bodo amat lah saya bilang gitu kan, udah saya kerja seperti biasa aja. Kejadiannya seminggu sebelum saya keluar bang, sebelum saya keluar dari rumah sakit itu, saya lagi ngerjain untuk sistem klaim BPJS untuk penagihan, itu begadang tuh. Saya pulang ke mes aja jam 2. Lagi nginput data segala, Duduk bang di pinggir saya bang. Sudah ketemu belum anak saya? Cuman bilang seperti itu dong. Allahu Akbar, di situ saya kagetnya minta ampun. Assalamualaikum dulu kek gitu ya kalau misalkan mau datang. Udah ada belum nih? Anak saya udah ketemu belum? Saya bilang kayak gini. Saya tidak bisa mencari anak Anda. Ya udah, kamu kirim doa aja buat anak Anda. Biar misalkan keterima semuanya. Ya saya nyesel. Ya udah itu kan kesalahan kamu yang dulu. Toh saya juga tidak bisa apa-apa. Toh ini tahun berapa sekarang gitu. Saya cuma bisa gini aja deh. Yuk balik lagi ke lantai 4 saya bilang. Saya jam 11 malam bang datang ke lantai 4. Itu masih kosong ruangan. Karena kan baru aktivitas lantai 1 lantai 2 lah ya. Lantai 4 datang ke atas bang. Yaudah kamu di sini, silakan panggil anak kamu di sini. Saya bilang gitu. Saya nggak ada namanya. Ya udah, terserah kamu mau manggil apa. Seikhlasnya kamu seperti apa. Saya cuma bisa kirim doa. Saya kirim Al-Fatihah bang. Al-Fatihah yang Falak Binas segala macem lah. Saya baca doa segala macem. Di situ hilang bang. Hilang kayak asap. Asapnya putih ya. Kalau yang di mes kan hitam nih. Ini putih bang, kayak asap. Hilang. Hilangnya keluar jendela gitu. Udah nih, hilang. Akhirnya selesai, saya kerja di situ sudah selesai. Di rumah sakit yang Jakarta Timur ini selesai. Pindahlah saya ke Jakarta Selatan. Salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Dan sampai saat ini saya kerja di situ. Rumah sakit masih beroperasi apa segala macam. Nah, ini sebenarnya serem-serem lucu. Minggu pertama saya sebagai IT di situ ada 2 orang, partner saya kerja 2 orang, bertiga lah sama atasan saya, jadi berdua lah, bawahannya ada berdua. Minggu pertama saya kerja di situ masih orientasi diantar lah, jadi seminggu masih diaping nih berdua nih, belum. Jadi di situ ada 2 shift bang. Kalau di rumah sakit yang awal, yang di Jakarta Timur itu cuma 1 shift, karena saya sendiri. Ya walaupun 1 shift kadang saya sampai malam ya. Nah kalau yang di rumah sakit yang di Jakarta Selatan ini ada 2 shift, pagi dan middle. Waktu awal pagi dan siang, masuk jam 7 pagi. Pulang jam 3, masuk jam 2, pulang jam 9 malam. Nah kalau yang minggu pertama itu saya masih pagi, karena masih diaping nih. Ini rumah sakit udah berbeda ya bang ya. Saya udah pindah nih ke selatan nih, dari timur ke selatan nih. Jalan, dikenalin ini ruangan ini, lantai ini pasiennya banyak karena udah banyak ya, udah beroperasi sampai sekarang lah. Ruangan ini, ruangan server ini, ruangan saya ini, ruangan ini. Udah nih, seminggu orientasi udah selesai. Hari pertama dinas sendiri, saya masuk dinas siang. Yang notabene saya baru awam nih, belum tahu banget gitu kan rumah sakit ini seperti apa. Masuk ruangan saya gini, ini ruangan IT ya, belakang server saya. Lagi ngetik apa segala macam. Kalau kunci, itu ada gantungannya kunci lagi nih. Kan kayak kalau kena angin gitu kan, teng gitu kan. Ini geraknya gini bang, tak, turun lagi, tak. Jadi kalau kunci kan teng gitu kan. Jadi pelan dia. Jadi kayak ada yang megangin sak, gitu kayak ada yang megangin. Kalau misalkan kena angin ngasih gitu kan. Ini enggak, jadi geraknya gini. Ini kunci nempel kan di pintu, ini ada gantungannya lagi. Ini geraknya tak. Kayak ada yang megang. Iya kayak yang megang, turun lagi. Bangke, aku bilang ini baru nih kerja di sini. Ada lagi aja godaan kayak gini kan. Saya cuma ngeliatin aja. Ya udahlah, assalamualaikum lah, perkenalan aja lah gitu kan. Udah nih kayak pulang, nggak ada masalah apa-apa. Pulang hari kedua nih bang. Kerja masih dinas siang, karena seminggu dinasnya. Pulang jam 9 malam. Jadi di sana tuh ada 2 lift untuk karyawan dan lift untuk pasien sebelah sini. Lift karyawan kecil lah untuk 4-5 orang yang lift kecil. Ini untuk pasien yang ada bisa belangkar masuk. Jam 7 ini udah dimatiin.
untuk pasien yang kecil, yang untuk karyawan udah dimatiin. Jadi karyawan pasti yang dinas malam pun lewatnya lift yang buat pasien. Ya. Pulang lewat situ saya. Udah mencet lift nih. Saya lantai 5 bang. Kerja saya gedung itu tuh ada 2 lantai. Ada 2 gedung. Yang pertama gedung sampai lantai 5. Yang kedua itu sampai lantai 8. Jadi ada 2 gedung tapi tembus gitu. Nah saya pulang nih lantai 5. Chat lift. Dak. Biasa. Nungguin lift. Nungguin aja. Gak ada siapa-siapa bang. Tiba-tiba di belakang ada orang nanya. Ini orang ya, saya nyangkanya orang nih awalnya. Saya nyangkanya orang. Pulang bang katanya gitu. Oh iya pulang. Dan itu pakai baju teknisi. Karyawan di situ. Pakai baju teknisi, bajunya gitu kan. Saya tahu orang teknisi lah. Oh iya bang pulang. Baru bang katanya gitu. Ke saya tuh bilangnya. Iya ini minggu kedua. Oh iya bang. Salam kenal aja bang gitu bilangnya gitu. Sosoknya kayak Bang Uman, kecil-kecilnya gitu, tinggi gitu. Masuk lift lah saya bang, masuk lift. Dia nyender di tembok gitu. Dia nggak ikut masuk lift, dia nyender di tembok gini aja. Ayo bang turun, duluan aja silahkan katanya gitu. Ngobrol bang, ngobrol, bukan kayak gimana ngobrol. Turun lantai 4, kebuka lagi bang. Sah, pintunya jadi liftnya yang kebuka gitu. Dia ada di situ bang. Lah, anjrit lah gue bilang. Lewat tangga dia. Kenapa nggak bareng bang? Saya bilang gitu. Nggak. Saya tinggal di sini kok. Nah, saya udah mulai aneh nih. Saya tinggal di sini kok. Apa maksudnya tinggal di rumah sakit ini atau gimana gitu kan? Udah pulang nih. Besoknya kan saya ketemu sama partner kerja saya ya. Yang dinas pagi kan dia masih ada lah gitu. Saya nanya, bang, saya ketemu sama orang teknisi malam. Orangnya gini, tapi nggak tahu nih namanya siapa, belum kenalan. Saya bilang, ketemu di mana lu katanya? Di lift bang mau turun. Gimana orangnya? Gini orangnya, perawakannya gini. Ah yang bener katanya gitu. Beneran ketemu. Demi Allah bang saya ketemu, saya bilang gitu. Ah halu lu mah halu katanya gitu. Anak teknisi biasanya jam segitu udah pasti di basement. Kecuali kalau misalkan ada yang mau ngebetulin apa pasti di atas gitu kan. Karena yang dinas malam cuma sendiri katanya gitu. Beneran ketemu. Wah nggak mungkin nggak mungkin. Dia bilang tadi pasti gitu aja. Ini ada apa sih, ada yang ditutupin apa gitu kan. Dah lah ceritanya. Hari itu nggak ada apa-apa lagi nih. Malam Jumat bang. Dinas sendiri kan pertama nih. Wah malam Jumat pertama nih. Saya bilang gitu. Sendiri gitu kan. Kejadian lagi bang. Pulang jam 9 malam. Waktu itu 9:30 saya pulang. 9:30 turun. Dan pertanyaannya sama. Pulang bang? Katanya gitu. Oh iya bang pulang. Baru ya bang. Jadi kayak diulang lagi pertanyaan yang di awal gitu. Nah di situ saya balik badan. Abang siapa? Saya nanya gitu. Oh ternyata abang bisa lihat saya katanya. Kata dia gitu. Inisialnya M bang. Inisialnya M orangnya. Dan itu sudah tahu semuanya. Karyawan-karyawan di situ. Kejadiannya tuh pas COVID katanya. Saya nanya lah ya. Abang kenapa ada di sini? Katanya abang tinggal di sini. Jadi saya ngobrol bang. Ternyata yang saya sangka itu orang, ternyata bukan orang. Nah itulah, saya bukan bisa melihat, tapi selalu ditampakkan. Seperti itu kan. Lihat, saya jatuh dari lantai 8, nyangkut di lantai 4. Katanya seperti itu. Ceritanya seperti itu yang dia dengar. Saya tidak percaya dengan setan atau jin lah gitu kan ya. Cuman kan mereka selalu bohong lah. Betul. Gitu kan. Gak mungkin lah ceritanya kayak gini. Saya jatuh dari lantai 8. Katanya ada yang dorong saya. Nyangkut saya di lantai 4. Saya meninggal di ICU di lantai 2. Ceritanya seperti itu nih ya. Ceritanya seperti. Oh ya udahlah kalau kayak gitu. Saya pulang ya bang. Terima kasih ya bang. Katanya. Kok terima kasih ke saya? Udah ngajak ngobrol saya. Udah berapa lama ini saya nggak pernah diajak ngobrol sama teman-teman saya. Lah, ya iyalah nggak bakal ada yang nggak ngobrol ya. Orang dia bukan manusia gitu kan gitu. Dan nih besoknya hari Sabtu saya ngobrol lah sama partner saya, bang. Saya ketemu orang namanya ini, saya bilang gitu. Langsung digoblok-goblok. Goblok lu, beneran serius? Beneran. Terus dia bilang ceritanya nyangkut di lantai 4, jatuh lantai 8. Tahu dari mana lu? Katanya gitu. Dan ternyata bener bang. Di tahun 2020 pas COVID jadi nih lockdown dulu. Itu dia lagi benerin apa gitu sama partnernya di atas. Si lift tuh diturunin ke bawah bang.
sampai lantai 4. Dari bawah tuh diturunin. Nah, pintunya kebuka satu badan kita doang. Nah, dia berdua nih. Dia berdua jalan dari lantai 9 rooftop turun ke bawah. Dia nggak sadar kalau liftnya tuh udah diturunin. Si box liftnya tuh udah turun. Dia tuh pas mau lihat gini katanya ada yang dorong. CCTV-nya ada, Bang. CCTV-nya ada ketika dia jatuh. Gitunya ada. Disimpan sama teman saya ada. So, itu jatuh. Satu ruangan lantai 4. Buak, katanya gitu. Dan ini kan ya kepala lah gitu kan jatuh gini. Jatuh terus dia badannya nyangkut di lantai 4. Hari itu juga meninggalnya di ruang ICU. Orangnya orang Cikarang. Dan di situ saya tahu, oh ternyata dia minta tolong, pengen ajak ngobrol, Bang. Ternyata gitu. Nah, saya kerja di situ sekarang sudah 2 tahun dan menjadi teman saya ketika saya kalau pulang malam sampai saat itu gitu kan. Selain itu, ternyata di ruang server tuh, di ruang saya itu adalah pelintasan, Bang. Jadi ruangan server tuh bisa tembus dari ini, tembus ke lantai 5 ke belakang. Dan itu selalu ada. Nah, ingat yang saya cerita yang kunci ini? Ternyata itu sosoknya perempuan, Bang. Dia tembus, Bang, tembus pintu. Saya lagi kerja itu jam berapa lah sebelum pulang, lagi nginput data BPJS segala macam. Dia lewat tanpa permisi ngomong. Dan itu sering, hampir setiap hari. Karena saya sekarang udah terbiasa, ya udahlah, bodo amat. Dan itu sosoknya ternyata itu yang tinggal di pohon depan sebelum ditebang rumah sakit ini. Saya cerita sama satpam senior di situ. Dulu ada pohon gede ya di sini, saya bilang gitu. Ditebang jadiinnya rumah sakit ini. Dulu ada pohon ini. Saya cerita gitu. Nah itu dia tinggalnya di situ, di pohon itu. Sekarang karena pohonnya udah nggak ada, tinggalnya di dalam. Bangsat, gue bilang, kenapa jadi pindah ke sini? Saya ajaklah ngobrol, Bang. Nah, kenapa ya saya selalu penasaran gitu sama hal-hal seperti itu. Ajak ngobrol. Mbak siapa? Saya bilang gitu. Mbak kenapa ada di sini? Saya korban kecelakaan tabrak lari di depan jalan tol. Karena rumah sakit itu di pinggir jalan tol. Di bawah meninggalnya di situ, di IGD situ. Itu ceritanya. Sebenarnya yang di rumah sakit yang tempat saya kerja sekarang, itu di lantai 2-nya lebih parah. Lantai 2-nya tuh itu tempat CSSD tuh buat sterilisasi. Dulunya itu tempat bayi. Sekarang jadi tempat buat sterilisasi barang-barang. Tempatnya di situ. Dari situ anak kecil, Bang. Saya kerja dari di situ kan udah 2 tahun ya, Bang. Berarti pindah dari 2023 setahun di rumah sakit yang Jakarta Timur. Saya 2 tahun sampai sekarang, sampai hari ini saya masih kerja di situ. Nah, sampai sekarang dengan sosok si M ini yang terjun dari lantai 8 ke lantai 4 itu selalu menemani saya ketika saya lagi dinas sore. Selalu menemani. Jadi karena kan dia kesepian ya, Bang. Gak ada yang ngajak ngobrol, selalu ngajak ngobrol apa segala macam. Selalu nemenin saya setiap hari Kamis ketika malam Jumat. Mungkin ya itu cerita yang bisa saya sampaikan sampai sekarang. Dan selalu saya jadi punya teman yang goib gitu. Gitu, Bang. Minum dulu silakan, gitu. Bang Anggi. Siap, aduh terima kasih. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih. Pengalaman dari Bang Anggi saat kerja di rumah sakit di bagian IT. Di bagian Salaman IT. dulu, Bang. Siap. Sama-sama IT. Oh gitu. Orang itu horornya kalau udah sintak error itu horor Nah banget. itu. Udah database error udah selesai. Udah selesai gitu kan. Itu lebih horor daripada ketemu setan. Bener, udah error 21 udah Iya, tapi plusnya orang IT itu dia bisa akses kemana aja. Nah itu dia. Enak. Itu dia, kan? itu Bahkan benar. pas gue kerja di IT juga bisa masuk ke ruangan presdir tuh. Nah bener. Karena dia All access. All access. All Kan access. enaknya gitu. All access. Mau kemana panas tinggal masuk ke ruang server dingin banget. Dingin, ya. Bener. Oke. Jadi begitulah. Yang mana pegawai rumah sakit itu nggak cuma dokter, nggak cuma suster, nggak cuma perawat. Situ ya ada bagian penting juga, ada IT, ada juru masak. Iya, ada gizi. Ada gizi, terus cleaning service. banyak pasti. lah pokoknya lah gitu kan. Tapi tetap masuknya kan pegawai rumah sakit Iya, gitu kan. betul. Oke. Nah, sebelum ke pengalaman horor dulu, Bang, itu di IT
bagian apa sih bang? Kan banyak tuh IT support dan sebagainya. Oh, saya segala macam bang. Segala macam. Jaringan. Berarti coding-coding? Iya, jaringannya database server, SQL server, database analisis sistemnya, sama sistem informasi manajemen rumah sakitnya. Wah, berarti semuanya dong. Semuanya. Oke, kalau Semuanya. IT kan coding, kalau bikin ini kan prompting. Prompting, ya benar. Kalau rambut keriting kan Galing. Kang Iksi, Pak. Orang banyak pikiran stres namanya sinting. Iya. Iya nggak? Aduh. Orang hamil namanya bunting. Apalagi Orang pulang dari klub giting ya bang. Oke, begitulah emang apa namanya setiap pekerjaan ada plus minusnya. Ada, iya ada. Kesulitan pasti ada dan kesulitan itu jadikan sebuah tantangan yang apa namanya Betul. untuk lebih Maju lagi gitu. gitu Betul. kan, yang tadi nggak bisa kan jadi bisa. Iya, gitu benar, kan. benar. Justru karena ada tantangan ini kita menjadi bisa gitu Betul. kan. Oke. Nah itu kan ada mes, ada rumah sakit. Yang di timur. Iya ini Iya, timur nih. betul. Jaraknya berapa ini? 100 meter paling. Oh dekat, berarti Deket masih banget. di lingkungan rumah sakit. Enggak nyebrang, seberang jalan. Nyebrang. Seberang jalan. Oh pisah sama bangunan rumah sakit. Iya, bisa. Oke. Tapi misalkan dibandingin nih Bang, emang nggak boleh ngebandingin kita Iya. kan. Tapi misalnya dibandingin nih, hororan mes apa rumah sakitnya? Mes Yang di kalau Jakarta menurut Timur. saya. Oh, di mesnya. Di mesnya justru. Kenapa? Karena kalau di rumah sakit menurut saya udah bukan hal yang tabu lagi ada hal seperti itu. Iya. Tapi kalau di mes sampai saya tahu itu meninggalnya kenapa, sosoknya siapa, dan itu teka-tekinya luar biasa sampai saya diusir, barang-barang saya hancur, piring segala macam, dan sampai kena fisik kan. Ada telapak tangan 5 di sini. Oh iya. Itu yang menurut saya paling telapak serem. tangannya yang di badan itu kan sempat ke foto tapi dulu. Iya dulu ya bang. kan? Kayak lebam, biru. Merah. Kayak Bekas habis kerokan gitu merahnya, iya. Nyeplak tangan. Nyeplak tangan 5. Anjir, Gini. sampai ke fisik dong ya. Iya makanya dari situ, makanya saya bilang serem tuh karena udah nyerangnya ke fisik gitu. Pas dia ada templokan tangan itu yang dirisa sama badan apa Panas. gimana? Panas. Kayak kalau kenapa ya kayak kena serangga gitu kan, panas kan? Oh kayak Nah, apa gitu loh. namanya? Tomcat, kena Ya kalau tomcat kena tuh tomcat gitu kan peri-peri peri-peri gitu. Cuman emang nggak lama, 3 hari juga hilang bang. Oh 3 hari hilang? 3 hari Berarti hilang. selama 3 hari tuh ngerasa kayak panas? Panas. Tapi ini doang ya, bukan Iya, panas yang badan. Bagian telapak tangan tangannya doang. ini ya. Wah, Panas banget. gokil. Itu ada fotonya cuman hilang aduh di handphone saya dulu. Oke. Gitu. Terus kemudian kan ada yang meninggal. Ya. Namanya rumah sakit kan pasti Banyak. begitulah di tempatnya lah gitu kan. Dan masalah jin juga kan emang setiap tempat juga kan ada di mana aja Iya, ada jin ada gitu aja, kan. ada. Ada jin, bahkan teman kita kayak ada setan kan ada. Di diri kita pun ada. Ada gitu Iya, ada. kan gitu. Ada. Emang kita berdampingan nih Berdampingan. gitu kan. Oke, yang penting kita berdoa aja gitu kan. Ya. Mau kemana pun, mau berkegiatan apapun, mau ngapain aja doa dulu Ya, gitu betul. kan. Oke, nah di rumah sakit yang bagian horornya di ruang mana bang? Macam-macam sih, macam-macam. Yang paling banget deh gitu. Kan kalau orang biasanya bilangnya kamar jenazah ya. Iya kamar jenazah. Justru enggak. Kalau kamar jenazah. Di 3 rumah sakit saya kerja ya. Oh. Saya 3 rumah sakit nih. Dulu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 saya di Cianjur. Oke. 11 tahun di rumah sakit itu. Yang paling serem itu adalah di ruangan penyakit dalam. Oh di situ ya. Penyakit dalam. Itu satu. Kalau yang di Jakarta Timur itu seremnya yaitu yang lantai Di 4. lantai 4. Iya, betul. Yang tempat dia ngelempar Iya. itu apa janinnya itu. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, ya itu yang di lift itu. Oh berarti nggak semua kamar jenazah itu serem ya? Saya masuk kamar jenazah biasa aja, Bang. Lah kan jenazah kan manusia juga ya? Iya. Tapi Nanti kalau kita kayak juga Mas bakal Pak jadi. nggak mau. Iya. Gimana Bang? Kata Bang Umang, Tapi jenazah manusia juga. Tapi gini, kan? di yang di Jakarta Selatan itu kamar jenazahnya cuman untuk transit aja. Oh. Karena itu udah bekerja sama dengan rumah duka. Rumah duka. Iya gitu. Oh. Jadi kamar jenazahnya cuman transit aja, habis itu dilempar gitu, dipindah. Oke. Nah, terus kemudian yang janin apa namanya Dilempar. dilempar berarti kayak janin tuh hilang di dalam kandungan. Enggak. Jadi dia keguguran di toilet, dia masukin ke kantong plastik, dia lempar ke luar jendela ke belakang. Ini nih masalah ini juga nih banyak. Gitu. Sekarang kan viral juga tuh ada mohon maaf banget bayi yang di Oh iya, sangat Ya, banyak, di sangat dalam banyak. kardus. Sangat banyak. Terus kemudian di got, di pekarangan rumah orang, Betul. ya kan? Betul. Orang yang udah menunggu berpuluh tahun mengharapkan Iya. ini Ini malah dibuang. malah dibuang. Betul. Ini jadi poin penting juga nih, Iya. gitu kan? Untuk laki-laki tuh
harus bertanggung jawab. Betul, ya kan? Yang dipegang betul. tuh omongannya, bukan anunya. Kebohongannya maksudnya. Ya itu dia benar. Oh, bukan itu dia kebohongan benar. dipegang. Betul sekali, Ya kan? betul. Gitu. Bukan anunya, anunya tuh bohongannya. Anu kan banyak. Anu apa kan banyak ininya kan. Gitu. Aduh, apalagi saya udah punya anak jadi waduh. Gitu kan. Gimana gitu perasaan seorang ibu yang melahirkan terus kemudian dibuang. Mohon Ada maaf, yang gimana? udah apa namanya udah menikah lama tapi belum dikaruniai Iya, kan kasihan bahkan kan? dia sampai promil. Betul. Ya kan terus kemudian apa namanya bayi tabung. Ada Ya bayi kan, tabung ada. iya gitu. Dia Sampai adopsi kan. Adopsi ini malah Udah dibuang. dikasih rezeki malah dibuang. Dibuang. Aduh, alasannya begitu. Kenakalan remaja. Betul. Itu. Rata-rata seperti itu. Kenakalan remaja. Biasanya seperti itu. Iya, Makanya itu jangan harus nakal-nakal kita deh guys. hindari tuh yang negatif-negatif. Jangan tuh. nakal-nakal deh. Iya. Asal tanggung jawab deh kalau nakal asal tanggung jawab. Iya, betul. Iya juga ya. Nakalnya bertanggung jawab. Nanam saham dulu. Oke, nah terus kemudian nih Bang. Apa nih kan biasanya setiap tempat kan punya historinya, Iya. ya kan misalkan kayak dulu rumah sakit ini bekas apa, bahkan kan dulu tadi klinik, Iya. terus Yang awal. RSIA, ibu dan anak, terus kemudian rumah Jadi sakit. rumah sakit, Tapi abang tahu informasi gak bahwa saya dulu sebelum klinik itu apa? Pasti tanah kosong. Kalau yang di timur, Timur ya. kalau yang di timur itu saya nggak tahu. Oke. Tapi bekasnya apa gitu ya? Bekasnya apa saya nggak tahu. Kalau yang di selatan ini dulunya tuh ya lahan kosong aja. Dan kosong. Tidak ada penguburan atau apa. Nah, saya tuh selalu diliatin kayak ke belakang gitu. Ini bisa ngelihat apa ya di belakang bekasnya flashback gitu. Flashback gitu ke ya. belakang gitu. Nah, ini yang di timur saya nggak kelihatan apa-apa. Oke, kan kadang ada juga tempat horor itu disangkut pautkan dulunya bekas apa kan kadang Ya, gitu ada ya seperti kan? itu. Kalau yang di Bekas- Cianjur ya. Gitu kan Kalau pasti yang di kan. Cianjur di belakangnya itu tempat buangan mayat. Tuh, terus kemudian kuburan katanya Iya, kan. betul. Orang meninggalnya masih digusur. Iya. Ya Dan kan? ketika pembangunan waktu dulu rumah sakit Cianjur itu yang di belakangnya ya. Yang di belakangnya itu masih keluar tuh ada tulang lulang Ini. bekas kuburan preman gitu judulnya dulu. Oh, Yang anonim yang Mr. X Iya, itu iya, dibuangnya di situ. Dulunya gitu. Oke. Nah, Kalau yang di terus Cianjur. kemudian nih Bang, kenapa sih ada satu ruangan yang dikunci? Ruangan dikunci yang di mana nih? Yang di mes ya? Iya. Ah iya. Nah, yang di mes itu ternyata kita nggak boleh ke situ, terutama untuk mengenang dokternya itu. Oke. Jadi ternyata si dokter ini tuh masih keluarga ownernya ini. Sorry saya lupa cerita ya. Iya, Si dokter yang meninggal ini tuh masih keluarganya dari yang punya rumah sakit ini. Jadi tidak pernah ada yang tinggal di situ. Si dokter ini pun, si yang punya owner ini pun ke situ hanya cuman untuk mengenang dia saja. Oh, dalam artian Begitu. sengaja dikunci untuk mengenang. Mengenang aja Di tempat gitu. biasa istirahat. Ya makanya tidak boleh ada yang masuk ke situ. Gitu. Setahu saya ceritanya seperti itu Tapi dan pas dikasih tahunya pas gitu. pas masuk ruangan tuh rapi ya. Rapi bang. Kayak ditempatin orang aja gitu, kayak diberesin Iya, biasanya gitu. kan kalau satu ruangan dikunci, otomatis Kotor kan kayak apa, kotor, kayak- ini debu, enggak, ini enggak ada. berantakan, bau tikus, gitu Nggak kan. ada ini bersih, wangi. Saya bilang gitu wangi kayak Ya bunga-bunga bunga-bunga tabur gitu ya. tabur kuburan gitu. Berarti kan kayak dirawat gitu loh. Beneran kayak dirawat. Kayak seakan kan ada orang. Ada di situ, orang, iya. dibersihin tiap hari. Betul. Padahal yang tinggal di situ kan selama setahun itu kan saya nih. Nggak pernah ada yang bersih. Yang bersihin kan ruangan itu saya doang. Iya, iya. Nah itu siapa yang bersihin yang di dalam? Nah, ruangannya kalau seminggu aja kalau kita nggak sapu aja pasti ngeres. Iya Gitu kan selalu ya. ada karena apalagi saya ngerokok lah ya. Iya, Selalu iya. ada bekas-bekas rokok Betul. apa segala macam. Ini Ini- nggak ada. Bersih bang. Tuh. Selama Iya, setahun iya. saya kerja di situ 3 kali saya masuk ke situ. Berarti bisa dibilang interior di dalam kamar itu masih dipertahanin juga ya? Masih, dan Kalau sangat dari segi klasik. tadi lihat Iya, itu masih klasik. didengerin kayu jati terus kayak Dan bentuk kelambunya- kotak gitu kelambu. Kalau misalkan lama kan selalu jadi warnanya nggak kuning, putih ya. kuning. Ini masih putih bang, kayak yang baru aja. Oh. Kayak yang selalu dicuci di laundry Iya, gitu. iya, iya. Ini putih aja, bersih. Kalau hordeng Nggak- aja digini putih aja nggak ada kan? debu. Iya, iya. Biasanya kuning, biasa putih Iya. tuh. Kalau kotor tuh kuning. Udah parsil kelamaan Kuning, kan iya, pasti gitu. kuning Ini kecoklat-coklatan enggak. gitu. Enggak ya? Ini enggak bersih. Abang sempet tidur lagi bro. Nggak berani saya. gitu. Nggak berani. Jujur nggak berani saya. Kenapa ya? Nggak berani merinding aja masuknya. Karena merindingnya gini. Merinding karena suasananya apa gimana? Kalau Kadang kan awal- ada orang yang lihat interior aja, Iya. kayaknya gimana ya penjagaan kurang. Kalau awal karena dari awal udah saya tahu ada makhluk ini, jadi merindingnya takutnya ada di depan kayak ketika saya tiduran ada di samping dia kayak gitu. Jadi buka pintu tuh hawanya udah beda bang. Ya abang lah kalau misalkan masuk rumah atau apa jadi
suka ada, kok beda ya hawanya gini gitu. Nah kayak gitu. Tapi di ruangan tengah saya tempat tidur, itu biasa aja. Selama seminggu itu diteror habis-habisan. Setelah tahu ceritanya seperti itu, hilang, nggak ada. Nyaman saya tinggal di situ. Dia sekarang ngasih tahu aja ya kan. Oke, ini dingin gua kecilin dikit dong hasilnya. Oke. Nih, terus kemudian nih ya setahun di rumah sakit di Jakarta Timur, tapi sebelum itu sampai berapa belas tahun Bang di Cianjur? 11 tahun. 11 tahun, kemudian pindah ke di daerah Jakarta Selatan. Sampai detik ini masih sampai hari ini, dan ini baru pulang kerja saya. Wah, gokil. Oke. Kalau orang IT itu di rumah sakit dapat shift malam nggak sih? Kalau di kita nggak, cuma 2 shift. 2 shift. Pagi sama middle kalau sekarang. Dulu pagi sama siang. Sekarang yang siangnya diganti jadi middle karena pelayanan kebanyakan sampai selesai jam 7 gitu kan. Iya. Jadi jam 7 sampai jam 3, jam 11 sampai jam 7 sekarang. Oke, misalkan abang lagi lembur lagi beresin kabelan gitu kan. Malam-malam enggak. Jarang Bang, jarang ngerjain kabel sampai kalau malam ya. Kecuali ngelembur tuh kayak ngirim data aja. Oh, gitu paling di ruangan saya. Masuk ruangan apa gitu ya. Kalau itu ada sering, cuman maksudnya tuh nggak ada kejadian yang aneh-aneh gitu kalau gitu. Saya naik ke gini kan untuk jaringan kan, jaringan. Buat tarik kabel segala macam. Iya, itu. Pasang akses point di sini lah, akses point di sana lah, waduh. Iya. Udah keringet dingin dah itu. Bener apalagi pas lagi masang gambar jenazah nih. Bawahnya tuh. Oke. Nah, berarti rumah sakit yang di Jakarta Timur masih ada? Masih. Cianjur juga masih ada? Sangat ada. Terus yang sekarang juga tentunya masih ada. Kadang ada juga yang sudah tidak beroperasi. Sudah nggak beroperasi kan karena satu dan lain hal di betul. rumah sakit itu gitu kan. Oke. Sereman rumah sakit Jakarta Timur apa rumah sakit Jakarta Selatan? Selatan. Oh, segi rumah sakitnya ya? Dari rumah sakitnya. Dari segi rumah sakitnya Dari segi rumah sakitnya. Kalau maksudnya gini, bukan bangunannya ya, tapi dalaman horornya gitu ya. Sereman yang di selatan. Terus yang tadi tuh yang dari lantai 8 ke lantai 4. Nyangkut di lantai 4. Oke, berarti dia yang tadi tuh ya. Apa namanya? Ada yang jadi kepala Bang, ternyata ini pecah katanya gitu. Jadi kan kalau jatuh tuh kayak duk gitu kali. Buak, nyangkut di lantai 4 karena box liftnya itu ada di lantai 4. Gitu, ada di lantai 4. Lagi diturunin di lantai 8, lagi dibenerin. Badannya di sono. Apa maksud kan lift bolong nih ke bawah kan. Jadi dia semuanya beng gitu turun. Oh, kirain tuh grok, enggak. Gitu meninggalnya di ICU. Sempet masih sadar. Tapi udah dia tuh karena kepental-pental ya. Iya, mungkin ya kayak kena gitu. Kena benturan kelas. Ini yang kena. Nah, kalau udah kepala udah keluar darah dari ini. Aduh, itu udah parah soalnya. Dengar sih. Kan saya juga belum kerja di situ. Itu kejadiannya 2020. Oke, dan itu pegawai ya? Pegawai, anak teknisi. Anak teknisi. Oh ya, anak teknisi sering anak teknisi lagi benerin di atas, nggak tahu benerin apa sih. Nah, ini apa namanya, jadi warning juga nih untuk yang teman-teman semua yang bekerja sekarang profesi sebagai teknisi ya gitu kan ya. Hati-hati lah. Hati-hati, makan safety first ya kan. Karena berhubungan dengan listrik juga kadang. Listrik kalau apalagi kerjanya di ketinggian tuh. Betul. Wah, itu udah mesti benar-benar lihat tuh kalau di gedung terus kemudian gedung tinggi nih ada orang yang bersihin kaca tuh dari luar tuh kan sambil ngerepling tuh. Wah, itu ngeri itu. Ngeri banget itu. Parah itu. Ini kan. Oke, nah terus kemudian nih berarti si teknisi ini udah terkenal di kalangan pegawai itu ya. Terkenal. Karena insiden itu ya. Iya, kan saya nggak tahu namanya siapa awalnya. Saya nggak tahu namanya siapa karena belum balik badan kan waktu yang pertama. Nah, yang pas kedua saya balik badan, di sini ada name tag-nya namanya dan memastikan namanya inisialnya M lah. Oke, ini dan kan bisa dipastikan benar itu namanya. Kan kadang gini juga ketika teknisi ini ada aja lah kejadian yang tadi hampir ya amit-amitnya sampai tewas terus kemudian kecelakaan kerja lah. Kecelakaan kerja, ya. Kadang orang menyangkut pautkan dengan tumbal, itu salah. Nah, salah nggak seperti itu hanya kecelakaan. Tapi, nah ini dengar cerita aslinya. Katanya itu tuh kayak ada yang dorong. Kayak ada yang dorong. Mungkin karena lihat gini kan kayak ngerasa keseimbangan gitu kan. Gitu, iya. Kadang kalau kita lagi turun dari mana aja kayak masih jet lag tuh kayak gitu. dari kereta gitu kan. Kan dia temannya ada berdua Bang. Pas itu tuh jalan-jalan berdua, mau ke lift sini berdua. Nah, ini masih di belakang nih. Nah, yang di belakang ini ngelihat kayak ada yang kayak gituin. Jadi kalau jatuh biasa kan pasti gimana gitu kan ya. Ini kayak kayak ada yang ngeloncat gitu. Iya. Makanya si Pak ini yang partnernya ini, stres itu.
Iyalah pastilah. Jadi tersangka. Nanti jadi tersangka tuh. Tapi ada rekaman CCTV. Ada. Jadi tidak ada Jadi perbuatan bukti kuat. yang Iya. menyentuh dia, tidak ada. Iya. Jadi Ya gitu. itu kalau bicara takdir mungkin takdirnya Ya, gitu kan itu. ya. Tapi untuk para teknisi di luar sana tetap Saya keselamatan ngelihat, yang utama ya. Wah, gila nih. Parah. Wah, gue ngebayangin dari lantai 8 nggak nyampe bawah aja ke lantai dasar tuh. Iya, jangan kan gitu, satu lantai aja kita jatuh kan, waduh jauh lah. Iya. Ini 3 meternya kita jatuh. 4 lantai gitu, aduh. Ngeri. Oke. Di rumah sakit Jaksel nih bang, sosok mana yang paling serem bang? Yang teknisi itu? Oh, bukan. Kalau untuk penampakannya itu yang perempuan. Karena menampakannya wujud aslinya. Oh, yang tadi. Yang di Jakarta Timur Iya. itu. Awalnya itu. Ini bolong, Bang. Iya. Jadi kayak kita ngelihat tengkorak gini. Iya, jadi hitam ke dalam. Hitam ke dalam, bolong. Gini aja ngeliatinnya. Ini pucet. Rambutnya panjang. Oke. Kalau tantangan terbesar anak IT di rumah sakit apa bang? Kalau lagi sendiri benerin jaringan. Iya sih. Itu masuk gitu. Itu justru ya. Itu ngerinya di situ. Oh. Ngerinya di situ. Tapi alhamdulillahnya jarang. Jangan sampai lah. Gitu Jangan kan. sampai. Itu ya Itu. yang jadi tantangan Yang jadi terbesar ya? tantangannya terbesarnya itu. Dan ketika itu trouble, itu jadi yang tadi kita nggak tahu jadi tahu kan. Nah, iya. Jadi Dan lebih on belajar call. lagi. On call. Ketika ada error tengah malam, saya ditelepon di hari ini Iya. jam segini, saya langsung datang nggak pasti. Server mati. Lah gimana? Server mati nggak bisa. Itu. Pakai apa namanya? Nggak bisa di remote. Remote ya. Nggak bisa. Harus datang. Itu tantangan terbesar juga. tuh. Takutnya error apa segala macam Iya. kan. Iya. Tapi kalau masalah tantangan terbesar hal-hal mistisnya, tapi untuk sekarang jadi udah bersahabat ya bang ya. Jadi maksudnya tuh udah bersahabat karena jujur saya dari kecil berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Jadi udah nganggapnya tuh ya udahlah teman main. Jadi udah kalau misalkan di tempat pekerjaan yang nemenin saya kerja, Iya. ya asal jangan ganggu aja gitu. Pas waktu COVID pun gitu. COVID saya dirawat 15 hari, akhirnya ditemenin sama sosok perempuan. Oh, mantep bang. Yang nemeninnya Iya. setan. Daripada gangguin narik-narik selimut, apa namanya, keran air nyala. Bisa gitu jadi kan. itu setannya buat perintah abang tuh. Codingin nih. Bikinin program ini dong gitu ya. Programin dong, outputnya begini ya, inputnya begini, gini-gini pakai ini. Gitu. Bisa juga. Daripada ganggu dan nemenin aja, nemenin. Iya nemenin. Selama 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu. Berarti emang kalau di rumah sakit pasti ada aja lah bersinggungan dengan hal-hal seperti itu bang. Banyak bang, banyak. Apa namanya, yang penting kita niat kita itu situ lillahi ta'ala untuk nyari rezeki ya Ya kan. betul. Kerja gitu Dan kan. jangan pernah disangkut pautin dengan hal seperti itu dulu sebelumnya. Betul. Ketika ada misalkan kejadian ini, wah ini Apa? tumbal lah, oh ini bekas inilah, Iya, enggak iya. lah. Pasti ada segi positifnya di situ. Iya, kok, iya. gitu. Kadang kan makhluk-makhluk seperti sepengalaman saya bang, selalu minta pengen disempurnakan. Ada pesan yang belum tersampaikan dengan keluarga, biasanya seperti itu. Rata-rata yang saya ketemu dan ngobrol itu biasanya minta disempurnakan, minta didoain, dan minta ada tolong pesan saya ini ke keluarga saya. Kalau bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Tapi kalau jauh, nggak kenal keluarganya siapa, ya saya cuma bisa kirim doa aja. Nah, itu ya. Oke. Nah, tapi bang sebelum ditutup nih bang videonya, Siap. kira abang punya pesan nggak nih bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih? Buat yang nonton di rumah, mungkin gitu kan, kalau misalkan melihat rumah sakit itu serem, nggak kok, rumah sakit nggak serem. Sebenarnya ketakutan tuh muncul dari diri kita sendiri. Ketika kita melihat seseorang atau melihat makhluk seperti itu manifestasi dari ketakutan kita sendiri. Iya, betul. Ketika kita takut dengan pocong misalkan, ketika melihat sesuatu, pocong, padahal itu manifestasi ketakutan Betul. kita. Berpikir positif aja dulu. Betul, Gitu aja sih. dimanapun dan kapanpun, Betul. dalam keadaan apapun, ya Iya. kan, tetap kita positif. Bener, jangan terlalu disangkut pautin dengan hal mistis lah. Yang intinya, gaib itu ada, udah. Ya, Ya kan, percayakan itu itu ada. Karena di Al-Quran pun ada. Ya, gitu kan. Oke, ya wis. Kita doakan nih, semoga Bang Anggi ini sehat selalu Bang ya. Amin, amin ya Allah. Makasih Bang, makasih. Lancar rezekinya Bang. Amin, amin ya Begitu pun Allah. juga Amin. dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ini kita teman-teman semua, cerita dari Bang Anggi ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Anggi, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Bang. Alhamdulillah. Makasih. Bungkus.